beliau berpesan, silakan laksanakan dengan sebaik-baiknya, nanti nunggu KPU. KPU akan menentukan kalau ada ketidakberesan atau kecurangan, sampaikan di sana. Kalau tidak puas lagi di situ nanti masih ada Mahkamah Konstitusi. Pemirsa, selamat malam. Anda menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya, Rory Asyari. Pemirsa, mantan Ketua MK Mahfud MD dalam program ini pernah mengatakan bahwa dari pemilu ke pemilu, pihak yang kalah dalam pemilu akan selalu menuding bahwa KPU maupun pemilu curang. Ini pun terjadi pada pemilu kali ini di mana KPU dituding curang, pemilu dituding curang, bahkan pemerintah dituding berkonspirasi dengan Polri, TNI, dan juga penyelenggara pemilu untuk berbuat curang. Ini merupakan hal yang telah dibantah secara tegas oleh pihak-pihak yang dituding tersebut. Apabila kita melihat tudingan-tudingan dari kubu BPN Prabowo Sandi, ada beberapa tudingan yang paling baru dan juga sebenarnya tidak terlalu baru juga, terkait dengan kecurangan pemilu yang dikatakan secara terstruktur, sistematis, dan juga masif. Ini telah dibantah oleh Ketua KPU Arief Budiman yang menyatakan bahwa KPU telah berusaha semaksimal mungkin untuk bekerja berdasarkan integritas dan juga fairness atau keadilan begitu. Nah, pakar hukum tata negara Refli Harun mengatakan bahwa hampir dapat dipastikan dalam setiap kali penyelenggaraan pemilu pasti ada kecurangan. Nah, kecurangan itu dilakukan oleh kedua kubu yang bertarung begitu. Nah, terlalu naif juga dikatakan bahwa di tahun 2019 ini tidak ada kecurangan dalam pemilu, namun sifatnya adalah kasuistik dan juga dilakukan oleh sebuah atau beberapa oknum begitu. Tidak bisa dikatakan bahwa ini dilakukan secara terstruktur, masif, dan juga sistematis. Menurut Refli, dikatakan terstruktur bila ada rantai komando dari atas ke bawah yang menginstruksikan melakukan kecurangan. Sampai dengan saat ini itu belum terbukti. Nah, dikatakan sistematis bila ada perencanaan jauh-jauh hari untuk berbuat curang. Bahkan Bawaslu melalui komisionernya Muhammad Afifuddin juga mengatakan bahwa kecurangan dalam pemilu bersifat kasuistis, tidak bisa digebyah-uyah begitu orang Jawa bilang atau digeneralisir ke semua TPS yang berjumlah kita ingat 813.000 lebih TPS di seluruh Indonesia. Kemudian ada juga tudingan yang kedua yakni situng KPU salah input, ada 1.440 kesalahan input data. Ini dibantah keras oleh Komisioner KPU yang komisionernya sendiri hadir malam hari ini di Prime Talk dan akan menjelaskan. Dan Komisioner KPU Ilham Saputra mengatakan bahwa kesalahan data di angka sekitar 140 kesalahan data yang sebagian besar sudah diperbaiki. Nah, 38 kesalahan data tersebut KPU bisa tahu dikarenakan laporan dari masyarakat, sementara 104-nya adalah dari pantauan KPU sendiri. Dan KPU sebagian besar kesalahan itu dari 104 tersebut telah diperbaiki. Kemudian yang ketiga adalah KPU diminta untuk menghentikan sistem informasi penghitungan suara karena mempengaruhi opini publik. Permintaan ini disampaikan oleh Rizik Syihab melalui Ketua GNPF atau Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Yusuf Martak. Nah, KPU menyatakan bahwa tidak akan tunduk pada siapapun, baik 01 maupun 02, kecuali tunduk pada undang-undang. Nah, Ketua KPU pun dalam berbagai forum menyatakan bahwa situng justru malah merupakan suatu alat kontrol untuk mengetahui transparansi dan juga bagaimana progres penghitungan suara secara manual dari masing-masing TPS ke tingkat kecamatan, ke tingkat kabupaten kota, provinsi, dan juga nasional. Sehingga masyarakat bisa mengawasi bersama-sama dan juga berpartisipasi bersama-sama. Ini pun, tudingan-tudingan ini pun seperti yang saya katakan tadi telah dibantah keras oleh KPU dan juga pihak-pihak lain yang dituding. Nah, kita akan ke slide selanjutnya. Di tengah suasana politik yang panas, pemirsa, tokoh-tokoh bangsa seperti Presiden Republik Indonesia yang ketiga, B.J. Habibie, kemudian ada Bu Sinta Nuriyah, ada Pak Mahfud MD, ada Quraisy Shihab, ada Frans Magnisono, dan juga Solahuddin Wahid atau Gus Solah bersama-sama mengajak semua pihak untuk menahan diri dan juga menghormati hasil pemilu. Apabila ada kecurangan, disampaikan atau dilaporkan ke Bawaslu, yang Bawaslu nanti akan memprosesnya berkoordinasi dengan KPU. Kalau misalnya ada sengketa pemilu, ada jalurnya secara konstitusional, yakni melaporkannya ke Mahkamah Konstitusi. Nah, untuk diketahui bahwa MK membuka pintunya terkait dengan sengketa hasil pemilu selama 3 hari pasca ditetapkan, yakni artinya sampai dengan 25 Mei 2019. Tidak ada threshold atau batas margin antara yang menang dan yang kalah. Semua prosentase, baik itu prosentasenya bedanya 1% atau bedanya 10%, MK akan membuka pintu lebar-lebar sampai dengan tanggal 25 Mei 2019. Nah, ada jejak menarik pemirsa yang dilakukan oleh Litbang Kompas terkait dengan sebenarnya bagaimana sih masyarakat melihat
pemilu saat ini, yang kalah bagaimana, yang menang bagaimana. Nah, ini menarik dikarenakan data yang disampaikan Kompas ini ternyata membuktikan bahwa keributan dalam tanda kutip ini terjadi di tingkat elit, sementara masyarakat sudah move on dan juga sudah menerima hasil pemilu dan juga siap menang serta siap kalah begitu. Pertanyaan pertama dari Litbang Kompas ini, percaya atau tidak dengan hasil resmi KPU? Nah, 82,4% menyatakan bahwa mereka percaya, sementara 12,9% menyatakan tidak, yang mengatakan tidak tahu dan tidak menjawab 4,7%. Untuk Anda ketahui, hasil jajak pendapat ini dilakukan di 16 kota di seluruh Indonesia, termasuk Banda Aceh, Medan, Jakarta, Surabaya, Bandung, Denpasar, Ambon, dan Jayapura. Kita ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua adalah, jika pasangan Capres-Cawapres yang didukung kalah, apa yang akan dilakukan oleh responden? Jumlah respondennya ada 544 responden. Ini via telepon pemirsa dengan metode acak bertingkat, stratified random sampling. 92,5% mengatakan apabila capres-cawapresnya kalah akan menerima. Kemudian 1,5% mengatakan meminta TPS di sekitar lingkungan mereka mengulang penghitungan suara. 2,6% mengatakan bahwa mendukung gugatan ke MK, 2,8% mengatakan tidak tahu, dan sebagian kecil mengatakan 0,6% mengatakan akan melakukan demonstrasi begitu. Kita akan ke pertanyaan ketiga dari Kompas. Ini juga tidak kalah menarik. Jika paslon kalah, yang akan dilakukan pada pendukung paslon lain akan seperti apa? Kita tahu polarisasi begitu kuat, bahkan banyak orang yang keluar dari grup keluarga atau grup pertemanan begitu. Namun sebagian besar mengatakan bahwa 58,6% menyambung kembali tali silaturahmi, memperbaiki hubungan yang retak dikarenakan beda pilihan politik kemarin begitu. Kemudian 38,1% mengatakan tidak akan melakukan apapun, tidak tahu 3,3%. Pertanyaan terakhir, jika paslon kalah tetap dukung program pemerintah tidak? Yang mendukung sebanyak 95% mengatakan tetap akan mendukung, kemudian yang tidak mendukung 3,2%, sementara 1,8% mengatakan tidak tahu. Artinya masyarakat di grassroots tingkat bawah pun telah menerima apapun hasil pemilu dan juga menghormati hasil pemilu. Nah, nanti seperti apa elit-elit dari kedua kubu menerima dan juga melihat hasil pemilu yang apabila kita lihat di layar kaca Anda real count, benar-benar hasil real dari pemilu telah 62 sekian persen sampai dengan malam hari ini. Nah, kami pun mengundang partisipasi Anda untuk bergabung bersama kami melalui platform sosial media kami, ada di Twitter, Facebook, dan juga Instagram dengan hashtag menghormati hasil pemilu dan juga hashtag Prime Talk. Kita awali perbincangan kita malam hari ini. Saya akan menyapa 3 orang tamu saya, ada Ilham Saputra, Komisioner KPU. Mas Ilham, selamat malam, Mas. Selamat malam. Ada juga, Waalaikumsalam, Bang Usman Kansong, Direktur Komunikasi TKN Jokowi Ma'ruf. Bang Usman, selamat malam. Selamat malam, Rory. Ada juga Bang Andi Malarangeng, politisi Partai Demokrat, yang partainya merupakan bagian dari BPN. Bang Andi, selamat malam. Selamat malam, tapi saya bukan anggota BPN. Anda bukan anggota BPN. Tadi yang saya sampaikan, partai Anda anggota dari BPN, Bang Andi. Saya akan ke Mas Ilham terlebih dahulu. Mas Ilham, ini terkait dengan tudingan pemilu dilakukan secara curang, dengan curangnya terstruktur, sistematis, dan masif atau TSM. Apa tanggapan KPU? Ya, sebetulnya kan sudah dijawab oleh Bawaslu sebagai pengawas pemilu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan mengatakan bahwa seluruh kasus yang ditemukan oleh Bawaslu adalah kasuistik, gitu kan, kasuistik dan tidak ada unsur-unsur TSM. Nah, ini kan adalah sebuah bukti bahwa kemudian kami dari KPU atau kemudian dari seluruh pihak penyelenggara di level bawah sampai atas tidak melakukan tindakan-tindakan itu. Artinya kasuistik itu siapa yang melakukan, Mas Ilham? Ya, kasuistik itu kan tidak semuanya juga kecurangan. Bisa saja kesalahan, pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan. Ya, misalnya saja seperti ketika Mahkamah Konstitusi memerintahkan untuk membuka lagi bagi masyarakat yang ingin pindah memilih untuk mereka, kemudian juga ada hoax yang kemudian muncul bahwa Mahkamah Konstitusi memperbolehkan orang untuk memilih hanya dengan KTP misalnya saja. Nah, ini terjadi banyak sekali di TPS yang kemudian memperbolehkan pemilih khusus tadi yang pakai KTP tadi, walaupun dia tidak berdomisili ya, kalau menurut peraturan perundang-undangan dia harus berdomisili dan akhirnya di TPS ditolak tersebut. oleh KPPS. Diperbolehkan. Oh, diperbolehkan. Diperbolehkan. Nah, ini yang jadi temuan kemudian banyaknya pemungutan suara ulang yang direkomendasi oleh Bawaslu. Dan awalnya ini bermula dari hoax itu. Kebanyakan seperti itu, karena pemahaman teman-teman juga ketika itu, masyarakat juga kemudian terpancing untuk datang dengan hanya membawa KTP saja. Nah gitu, ada juga misalnya saja
petugas kami menolak, tapi pengawas TPS-nya memperbolehkan. Nah, dalam undang-undang pengawas TPS ketika sudah memberikan tanda kutip seperti fatwa atau kemudian mengintervensi proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS, itu harus kita terima. Oke. Nah, jadi ada kejadian-kejadian seperti itu. Tapi ketika tidak menutup mata, di beberapa tempat seperti di Madura itu ada pencoblosan yang sudah dicoblos duluan misalnya saja. Tapi itu kudu kita pecat semua dan ada PSU, pemungutan suara ulang. Direkomendasi. Dan ini tidak benar apabila tudingannya terstruktur, sistematis dan masif dari atas komando ke bawah. Tidak ada. Bahkan kalau dihitung, Mas Asrori, kalau dihitung adalah pemungutan suara ulang itu hanya sekitar 790 sekian. 790 sekian TPS. Iya, TPS dibandingkan dengan 800.000 sekian TPS. Ya. Kemudian pemungutan suara susulan. Pemungutan suara susulan ini terjadi karena logistik yang datang terlambat. Sehingga kemudian tidak bisa dilakukan pemungutan suara pada hari itu. Oke. Pada tanggal 17 April 2019. Baik. Direkomendasi susulan ada 2.000 sekian. Itu jumlahnya 0, sekian persen gitu ya. Walaupun kita tidak menganggap remeh temuan-temuan itu. Tetapi sekali lagi bahwa kita bisa buktikan bahwa kita tidak melakukan itu secara TSM. PSU 700 sekian TPS, kemudian pemilu susulan 2000 sekian TPS. Apakah ini layak kemudian Bang Usman menurut Anda disebut kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif? Saya kira unsur masifnya tidak ditemukan di situ. Ya, kalau masif itu kan hampir terjadi di seluruh TPS 800.000 lebih begitu ya. Dan tudingan kecurangan juga ke kami arahnya bisa seperti itu. Sekurang-kurangnya beginilah, penyelenggara pemilu itu berpihak kepada salah satu peserta pemilu dan kami menjadi sasaran. Padahal kami sebelum pencoblosan membuka posko pengaduan dan kami menerima 25.000 pengaduan. Setelah artinya kecurangan ini tidak hanya menguntungkan, dugaan kecurangan tidak hanya menguntungkan satu kubu, tapi kedua-duanya juga. Iya. Kami menemukan 14.000 laporan, 14.000 lebih dari 25.000 laporan yang kami terima atau pengaduan, itu terkait dengan paslon 02. Artinya menguntungkan paslon 02. Terbanyak adalah intimidasi. Misalnya di TPS tertentu itu datang sekelompok orang mengatasnamakan organisasi tertentu yang menurut laporan yang kami terima itu adalah bentuk intimidasi. Kemudian juga money politics. Kemudian juga ada surat suara yang dicoblos. Saya kira sudah ada yang ditangani oleh Polri ya. Seorang pemuda di Riau kalau tidak salah 20 surat suara itu dicoblos buat 02 misalnya begitu. Artinya kecurangan ini pun kalau misalnya terjadi merugikan kedua belah pihak. Ya, merugikan kedua belah pihak, tetapi kami juga memberi catatan penting di situ bahwa kami belum menemukan, Direktorat Hukum dan Advokasi kami tidak menemukan yang TSM itu. Baik, kalau misalnya Demokrat sendiri, Bang Andi, apakah berada di kapal BPN dalam menyatakan bahwa pemilu ini curang secara terstruktur, sistematis dan masif? Kalau Demokrat kamu lihat begini, setiap orang yang merasa ada kejanggalan dalam pelaksanaan pemilu ataupun bahkan menganggap ada kecurangan dalam pelaksanaan pemilu berhak untuk mencari keadilan melalui saluran-saluran yang sudah ada, ya, ada Bawaslu, ada tentu saja KPU sendiri, ada juga nanti Mahkamah Konstitusi. Tapi pembukaannya kan setelah ditetapkan tanggal 22. Nah, jadi ada hak setiap orang, tidak boleh juga kita melarang orang menganggap ada kecurangan di sini, ada kecurangan di sana, memberikan laporan ke sini segala macam, lalu kemudian tentu saja dia harus menyiapkan data-datanya. Bagaimana bila di dalam BPN itu, Bang Andi, ada suara-suara untuk menyelesaikan ini di luar konstitusi? Sekali lagi, saya bukan anggota BPN, karena itu kalau saya cuma bisa mengatakan begini, kalau Partai Demokrat, kalau ada kecurangan-kecurangan dan segala macam kejanggalan-kejanggalan, tentu saja sudah ada mekanisme yang sudah dilakukan. Dan kalau kami Partai Demokrat, semua kader kami anjurkan untuk menggunakan mekanisme yang ada. Adapun mengenai misalnya dua belah pihak ada yang melakukan, mungkin saja selalu begitu. Tetapi tentu saja yang paling mungkin untuk melakukan intimidasi, yang paling mungkin bicara tentang intimidasi adalah tentu saja yang berkuasa. Apalagi kalau misalnya di satu daerah, di situ seluruh bupati wali kotanya mengatakan dengan terbuka pro pada yang sekarang ini petahana misalnya, tentu saja orang bisa curiga, tetapi curiga akan berbeda dengan bukti. Harus ada dibuktikan apa bukti-buktinya dan segala macam. Teman-teman di BPN juga harus melakukan itu sehingga kemudian kita rakyat bisa melihat yang mana yang melakukan kecurangan dan kalau ada kecurangan segera diambil
tindakan-tindakan, misalnya seperti yang di Malaysia itu harus segera ada tindakan-tindakan yang jelas. Baik, nanti kita ngomong soal Malaysia, kita akan langsung tanyakan saja ke Mas Ilham terkait dengan perkembangan kasus dugaan surat suara yang sudah tercoblos di sana. Seperti apa sih sebenarnya perkembangannya? Kami akan kembali membahasnya sesaat lagi. Karena ini Mas Ilham, bagaimana perkembangan kasus dugaan surat suara yang sudah tercoblos terlebih dahulu di Selangor dan juga Kuala Lumpur? Jadi perlu saya sampaikan bahwa itu adalah wilayah PPLN Kuala Lumpur. Jangan kemudian nanti disamakan seluruh Malaysia, tidak sama sekali. Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Selangor itu kan bagian dari Kuala Lumpur. Ya. Nah, jadi sampai sekarang kita tidak bisa mengakses. Ketika kemarin saya tugaskan ketua untuk datang ke sana menginvestigasi, kita sebetulnya ingin tahu apakah surat suara kita itu produk KPU atau bukan. Karena kan kita punya cara untuk kemudian Bawaslu mengatakan itu asli. Bawaslu Bawaslu sana melihat berdasarkan pengalaman dia, ikut melipat dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau kita kan KPU tentu saja ada cara untuk Bawaslu mengetahui. sana artinya ini bukan suara Bawaslu nasional. Bawaslu Ya, kan mereka Kuala Lumpur. mereka kan satu organisasi hierarkis yang kemudian mungkin dianggap oleh Bawaslu RI ini sebagai temuan yang benar lah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bawaslu Malaysia Kuala Lumpur. Tapi sekali lagi bahwa sampai saat ini kita tidak tahu apakah surat suara itu surat suara punya KPU atau bukan. Masih belum tahu KPU? Belum tahu karena tidak dikasih akses sampai sekarang. Oleh kepolisian di Raja Malaysia. Nah, tetapi kemudian Bawaslu RI melakukan rekomendasi agar seluruh hasil pemilu pos itu diulang. Nah, diulang sehingga kita sekarang melakukan verifikasi terhadap jumlah pemilihnya, pemilih posnya berapa, dan kemudian juga kita sudah mengirimkan logistik ke sana. Sebentar, Mas Ilham. Ini artinya biar masyarakat juga paham nih. Artinya kasus yang ada di Kuala Lumpur itu adalah kasus untuk pemilu lewat pos. Bukan orang berbondong-bondong datang ke TPS kan? Oh bukan, karena kan surat suaranya kalau di TPS kan berbeda. Kalau TPS kan langsung di kotak. Berarti langsung itu lewat bisa disaksikan pos oleh semua orang. Nah, lewat pos ini disinyalir mungkin saja ada surat suara yang dikirimkan ke alamat yang tidak jelas, kemudian kembali. Nah, ini yang kemudian ada indikasi dicoblos oleh orang lain. Kan seperti itu, seperti kita di video-video itu kan, walaupun beberapa video ini kita lihat agak janggal, ada orang nyoblos tenang-tenang saja di video dan sebagainya macam gitu kan. Jadi tapi apapun itu, Bawaslu sudah memutuskan bahwa kemudian kita melakukan pemungutan suara ulang untuk cara dengan pos. Apapun itu, janggal atau nggak janggal videonya sudah ada PSU. Sudah ada PSU. Melibatkan belum berapa? Ada, sedang proses. Sedang proses. Melibatkan berapa banyak? 150.000 sekian pemilih. Nah, sekarang logistik sudah sampai. Tanggal 29 kemarin kita sudah distribusi, 29 sama 3 sampai tanggal 5 kita distribusi lewat pos. Kemudian di tanggal 15 kembali dihitung ulang, direkap, kemudian dibawa ke Indonesia, direkap secara nasional tanggal 17 Mei. Cuma sayangnya adalah bahwa seakan-akan tidak ada yang diberikan sanksi. Jelas ada kejanggalan, jelas ada kecurangan. Yang itu cuma penyelenggara pemilu, tapi ada orang-orang yang bermain untuk memenangkan seseorang misalnya tidak diberi sanksi, tidak sehingga seakan-akan berlalu begitu saja. Itu kan ini persoalannya. Jadi gini, kepolisian di Raja Malaysia inginnya adalah kemudian G2G atau P2P. Polisi dengan polisi. Nah, kita kan tidak bisa kemudian masuk ke dalam ranah itu karena itu kan memang kewenangan sudah dari kewenangan polisi di Raja Malaysia. Tapi sekarang progresnya, investigasinya akhirnya polisi Malaysia dengan polisi Indonesia bekerja sama begitu. Sepertinya seperti itu. Ya, jadi kemudian Malaysia menganggap bahwa ketika kita ingin mengakses surat suara itu, dianggap bahwa tidak bisa, Anda bukan KPU, tidak bisa, Anda bukan siapa-siapa. Tapi PPLN di sana sudah dipecat. Sudah 2 orang sudah diberhentikan. Dan saat ini kasusnya ditangani oleh polisi. Bang Usman, terkait dengan PSU ini, khawatir tidak sih ini akan mempengaruhi perolehan suara dari 01? Tidak, karena jumlahnya tadi kecil, persentasenya. Jadi kalau kita lihat juga banyak PSU yang sudah dilakukan juga perubahan suaranya tidak terlalu signifikan begitu. Tapi sebelum itu saya mau menanggapi sedikit soal intimidasi. Secara teoritis ya, barangkali negara yang berkuasa yang melakukan intimidasi, tapi itu di negara otoriter. Di demokrasi, di negara demokrasi saya kira kita menyaksikan Indonesia yang demokratis, itu intimidasi dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu bisa terjadi. Kita ingat Pilkada DKI ada mobokrasi namanya istilahnya begitu kan. Itu juga tekanan sebetulnya pressure. Kita tahu juga ada lembaga ataupun organisasi yang suka melakukan tindakan. Artinya menjawab tudingan Bang Andi tadi. Menurut saya mengatakan bahwa yang lebih bisa melakukan intimidasi pada dasarnya selalu adalah
adalah mereka yang berkuasa. Betul, setuju. Dengan Saya seluruh tidak setuju aparat, dengan seluruh kalau aparat. negara Tetapi demokrasi saya kira tidak kalau- selalu harus itu kan, seperti itu. Itu kan pernyataan teoritis berdasarkan praktik pengalaman berbagai negara. Cuma kalau ada yang merasa keberatan dan ada yang merasa ada kecurangan segala macam, dia harus siap dengan bukti-buktinya. Iya, kita poin punya saya bukti di itu. situ. Kita punya bukti Nah, silakan video misalnya. melakukannya. Itu nanti kita akan sampaikan ke Bawaslu. Yang di luar negeri kita sudah sampaikan ke Bawaslu. Yang di Malaysia termasuk, yang kemudian di Sydney itu Artinya kita sudah laporkan. intimidasi bukan dilakukan oleh penguasa di daerah tersebut. Bukan oleh penguasa. Jadi unsur Bisa unsur oleh tadi siapa saja. unsur tadi apa namanya terstruktur tadi itu tidak terpenuhi di situ. Ya, kenapa? Karena terstruktur itu mestinya ada penyelenggara pemilu ataupun Dalam organisasi negara situasi yang semacam ikut ini, begitu. kalau saya sih sendiri misalnya ada permintaan untuk menghentikan situng KPU, bagi saya bukan itu persoalan situng KPU kelambanan, bukan harus diberhentikan, harus dipercepat. Ya ini yang bagi saya sama teman-teman di KPU, kenapa lamban sekali? Memang kalau untuk pilpres sudah 60% Karena ya. rumit sekali, Bang Untuk Andi. pileg sampai hari ini sudah 2 minggu lebih, belum sampai 30%. Ini jangan-jangan kita karena kan- penasaran dengan nasib caleg-caleg Demokrat, Bang Andi. Ya tentu saja kita harus melihat, kita kan mau melihat Enggak, bagaimanapun tapi saya harus ingin bagaimana fokus dulu. didapil ini bagaimana didapil ini Kita fokus bagaimana. dulu ke intimidasi yang disampaikan oleh Bang. Kalau Bang Usman. kalau soal intimidasi kan sekali lagi teoritisnya semacam itu bahwa kalau siapa saja bisa melakukan intimidasi, saya misalnya kepada Anda bisa melakukan intimidasi walaupun saya bukan negara. Oke. Cuma saya katakan biasanya di praktik di macam negara selalu ada kemungkinan. Cuma sekali lagi bagi siapa-siapa teman-teman yang mau melakukan menganggap ada hal-hal yang kecurangan Oke. secara sistematis harus silakan memberikan bukti-buktinya, sehingga bukti-bukti itu seperti misalnya kalau ada sekian banyak penyimpangan dalam harus ada penghitungan situng, buktinya ya. berikannya di mana supaya kita Ini juga bisa mengerti, semua rakyat ngomong mengerti. soal intimidasi, ada pihak juga yang memaksa, saya nggak tahu ini, mengintimidasi atau sekedar memaksa, mendesak KPU untuk mendiskualifikasi salah satu paslon dan mengumumkan salah satu paslon itu sebagai pemenang berapapun perolehan suaranya. Masih dalam tanggapan. Ya, tadi Pak Wahyu sudah bilang bahwa kemudian KPU Tidak bisa ditekan. bekerja berdasarkan undang-undang, tidak bisa ditekan oleh siapapun, even juga oleh penguasa sekarang gitu kan. Ya, jadi 01, 02, siapapun orangnya yang kemudian melakukan tekanan kepada kita tidak akan bergeming karena Entah itu 01, entah itu 02, tidak sekali akan. lagi kita bekerja bisa pada ditekan. rel peraturan perundang-undangan. Nah itu saja yang kita lakukan. Karena selama ini juga situng sudah kita atur dalam PKPU kita. PKPU kita itu juga sudah disetujui oleh DPR. Oke. Nah, jadi sekali Itulah lagi bukti bahwa yang menekan juga bisa bukan lembaga negara. Artinya biasanya tidak selalu. Saya setuju. Biasanya tapi tidak selalu. Tapi tidak selalu. Ini menarik. Ada juga tudingan. Ini kan banyak sekali. Selain hoax, ada juga tudingan-tudingan ke KPU. Saya jadi ingat apa yang disampaikan Prof. Mahfud MD bahwa biasanya pihak yang kalah akan selalu mencari kambing hitam bahwa penyelenggara pemilu dan juga pemilu itu curang. Nah, satu hal yang sangat wajib kita bahas adalah ada tudingan kesalahan input data di situng KPU itu sampai 9.400 lebih, Mas Ilham. Betul itu sampai sebesar itu? makanya saya kemarin udah komentar juga di beberapa media bahwa bawa saja datanya ke KPU, kita siap menerima kemudian laporan tersebut. Nah katanya beberapa hari ini mau datang, oke kita akan terima. Apakah kemudian 9.440 sekian itu adalah kesalahan penulisan C1 atau kemudian kesalahan entry data situng? Ini yang harus dibedakan. Oke. Jadi C1 ini tidak bisa kita kotak-katik. Ya. Walaupun dia salah menulis. Karena di situ ada saksi, Ada di situ saksi, ada pengawas TPS. pengawas. Nah, dia bisa dilakukan perubahan ketika rekapitulasi berjenjang secara manual di kecamatan. Nanti dirubah di formulir DA1 Oke. namanya. Nah, jadi C1-nya sama sekali nggak bisa dirubah. Oke. Nah, saya tidak tahu sampai sekarang apakah kesalahan entry-nya atau kemudian kesalahan dalam penulisan C1. Betul, jumlahnya 9.400 lebih. Ya, kami tidak menemukan itu. Kami sampai saat ini baru menemukan untuk kesalahan entry 199. 199 Ya, sampai dengan sudah hari ini bertambah sampai 199. Artinya kesalahan entry adalah ini ada formulir C1, petugas memasukkan secara Betul, manual ke persis, situng, persis. 01 dapat berapa, 02 dapat Persis, berapa. betul. 199. Bukan 9.400. Nah, justru situng ini sebetulnya adalah upaya kita untuk melakukan transparansi bahwa orang bisa loh melakukan Oke. perbaikan, Baik. koreksi kepada penyelenggara pemilu. Makanya ketahuan 199 Betul. kesalahan ini. Nanti kita akan tanyakan ketiga narasumber, setujukah situng ini dihentikan? Ada himbauan untuk menghentikan situng. Tadi Bang Andi sudah menyampaikan harus dipercepat. Kalau Tapi saya ini setujukah? terlalu Oke, lambat. kita akan tidak terlebih dahulu. Kita nanti akan bahas sesaat lagi.
Saya ke Bang Andi terlebih dahulu. Ini sebagai Demokrat bagian dari BPN. Sementara beberapa unsur BPN mengatakan, Rizik Syihab salah satunya melalui Ketua GNPF mengatakan bahwa minta real count dihentikan karena ini menggiring opini publik. Setuju tidak real count dihentikan? Jawaban saya adalah kalau kami inginnya lebih dipercepat. Karena apa? Sudah 2 minggu lebih untuk pileg itu belum sampai 30%. Oke. Ya. Tapi karena kerumitannya Bang Andi. Sehingga kita mau tahu, misalnya kan di dalam real count itu ada per TPS ini bagaimana segala macam. Saksi kami di daerah kan di kelurahan, kecamatan pun sudah punya C1-nya. Dan kemudian ini mencocokkan benar nggak dicatatnya sama dengan KPU itu. Dan kalau ada kesalahan kita bisa lihat nih. Tapi kan mau tanya, C1 itu yang di TPS Nor ini di Kabupaten Aceh Tenggara misalnya benar nggak dicatat? Belum dicatat karena datanya belum masuk. Artinya baru 20 sekian persen. Real count seharusnya justru malah dipercepat. Saya ingin teman-teman di KPU harus lebih cepat dong. Masa sudah sejak tahun 99 sampai sekarang masa lebih lambat daripada tahun 99. Anggota saya juga anggota KPU juga urusan begini juga urusan saya. Harus dibedakan, gitu dibedakan. 99 hanya partai saja gitu kan. Kemudian 2004, 2009, 2014 ada presiden saja dan pileg saja. Nah sekarang kita serentak gitu ya, terlepas dari kemudian akan ada evaluasi terkait dengan format dan sistem pemilu sekarang ini. Tetapi sekali lagi memang kita berusaha untuk maksimal mungkin mempercepat data untuk presiden dan pileg. Tetapi kalau kita bandingkan dengan pengalaman pemilu sebelumnya misalnya 2009 yang cuma selesai 20% misalnya terus dihentikan sistemnya karena gagal. Nah, kita paling tidak sampai saat ini masih terus update konsisten saya mengerti kerumitan sekarang pemilu serentak 5 sampai ada korban jiwa yang begitu besar sehingga orang bilang pekerjaan yang paling berbahaya sekarang ini bukan pemadam kebakaran, bukan jadi anggota TNI, tapi anggota KPPS. Kalau Bang Usman sendiri, TKN melihat apakah situng harus lanjut atau dihentikan? Ya harus lanjut saya kira, dan saya setuju dipercepat, ya akan lebih baik. Sebetulnya kalau kita lihat urutan dari pernyataan Rizik, itu adalah karena mempengaruhi opini publik, kan begitu. Jadi sebetulnya misalnya yang dia maksud bisa jadi publikasi, ataupun akses kepada website KPU yang menyajikan hasil situng tadi. Nah kalau saya lihat justru ini kan sebaliknya, ini justru transparansi. Ini adalah bentuk transparansi. Bentuk transparansi. Orang bisa mengontrol dari situ. Jadi tidak benar sebetulnya alasannya karena itu bisa mempengaruhi opini publik. Menurut Anda alasannya sebenarnya kenapa dia meminta situng dihentikan? Ya karena jelas sekali bahwa di dalam situng itu 01 menang terus dan hampir pasti angkanya stabil begitu. Karena dia tidak bisa menerima itu menurut saya ya. Teman-teman KPU juga harus terbuka. Misalnya jika ada tadi mengatakan sekian ribu perhitungan di situng itu keliru. Terbuka, harap KPU terbuka, terima mereka, kasih lihat mana datanya. Betul, di TPS ada helpdesk kan? Ada helpdesk. Kecamatan berapa, kita punya helpdesk. Sama apa tidak? Kita ada nomor telepon, ada via email. Ya, nah masalahnya yang protes ini sudah datang belum ke KPU? Belum. Kalau kami belum datang. Ya, kalau itu masing-masing tergantung masing-masing partai lah. Kalau BPN saya bukan anggota BPN, ya saya nggak tahu. Tetapi yang jelas kalau ada beberapa catatan-catatan nanti kami sampaikan. Iya, sampai sejauh ini gimana Mas? Sekarang saja bahkan nih sekjen partai-partai dari TKN misalnya sudah datang, kita sudah terbuka. Ini loh apa yang sudah kita lakukan. Kemudian 02 juga demikian. Ada kan kemudian menyatakan bahwa server kita di Singapura, kita buka tuh ruangan server nih, server kami ada di sini gitu kan. Kemudian apa saja yang menjadi persoalan. Seakan-akan kemudian yang menang 01 terus, kenapa dibuat sedemikian rupa. Kita buktikan bahwa pada 1% pertama yang masuk dari Aceh dan Sumatera Selatan itu 02 sempat leading. Gitu. Kita buktikan, kita punya catatannya. Ini ada catatannya. Jadi seakan-akan kemudian dipertanyakan bahwa kita mengatur dari provinsi-provinsi itu untuk kemudian seakan-akan terus-menerus tampilannya seperti ini. Yang benar seperti apa? Loh tidak kita atur, yang masuk silakan saja, gitu kan? Artinya ini dari masing-masing kecamatan siapa yang selesai duluan, yang memasukkan kabupaten siapa yang selesai duluan, masukkan duluan, itu langsung masuk ke situ. Ya dan kita juga kan kayak TKN juga punya real count sendiri yang bisa menjadi alat kontrol buat KPU dan angkanya tidak terlalu berbeda dengan kami punya begitu. Dan kami sudah memperlihatkan juga. Persoalan situngnya tidak hanya tadi saya bilang jaringan juga mengganggu sekali. Seperti misalnya di NTT, di Indonesia Timur ya seperti Papua dan Papua Barat. Kalau kita lihat itu baru sekitar 6%. Papua Barat baru 16%. Ini jaringannya kan kadang-kadang juga sangat tidak stabil gitu ya, sehingga sulit untuk kemudian memasukkan data secara cepat. Bawaslu mengatakan bahwa
ada memang kecurangan di pemilu 2019, tapi sifatnya kasuistik. Nah, seperti apa seharusnya kita bersikap terhadap kecurangan tersebut? Apakah menyelesaikan secara jalur konstitusional, ataukah ada pihak-pihak yang menginginkan diselesaikan secara inkonstitusional? Dan seperti apa konsekuensinya bagi negara kita apabila itu diselesaikan secara inkonstitusional? Kami akan kembali sesaat lagi. Saya ingin juga sedikit menyampaikan apa yang disampaikan oleh pakar hukum konstitusi, yakni Refli Harun, yang mengatakan bahwa terlalu naif bila dikatakan di pemilu 2019 ini tidak ada kecurangan. Bawaslu mengatakan kasuistik, tapi Refli Harun mengatakan pasti selalu ada kecurangan, hampir dipastikan, dan tapi itu tidak memenuhi syarat untuk disebut TSM, terstruktur, sistematis, dan juga masif. Kalau misalnya dari Bang Andi sendiri, dari Demokrat, yang Demokrat kita tahu merupakan bagian dari BPN, untuk menyelesaikan kecurangan ini, jalur mana yang akan ditempuh? Kalau Partai Demokrat kan ikut dengan apa yang dicontohkan oleh Pak SBY. Kalau Pak SBY kan selalu taat pada konstitusi. Sudah ada aturan-aturan mainnya, silahkan masing-masing partai, kalau untuk pileg, atau BPN, ataupun TKN, kalau ada kecurangan-kecurangan, salurkan melalui lembaga-lembaga dan saluran-saluran yang sudah ada. Kalau ada pihak-pihak, Bang Andi, misalnya yang menggaungkan people power di luar inkonstitusional, jalur yang inkonstitusional begitu, apa yang akan dilakukan Demokrat? Kalau itu Demokrat tidak ikut. Demokrat tidak akan ikut? Tidak ikut. Artinya kalau misalnya gerakan itu ada, Demokrat akan keluar dari koalisi? Kami kan mencontoh Pak SBY lalu selalu memberikan kami bahwa Partai Demokrat itu harus mendukung secara konstitusional. Adapun yang namanya kompetisi pemilu 5 tahun sekali, tapi tidak mengubah bahwa kita ini bersaudara, dan karena itu sudah ada mekanisme-mekanisme yang harus kita lakukan untuk supaya negeri ini dari pemilu ke pemilu menjadi lebih baik. Bukan dari satu pemilu kemudian menjadi rusak. Demokrat tidak akan ikut kalau ada yang keluar dari konstitusi. Tidak ikut dan yang di luar konstitusi lah. Baik. Tapi kalau semua orang, tapi catatan juga, semua orang berhak untuk mencari keadilannya masing-masing. Dan itu ada jalurnya. Ada jalurnya. Bang Usman. Iya, saya kira sejak munculnya wacana people power, kita sudah mengatakan bahwa salurkan ke lembaga berwenang. Bawaslu kalau ada kecurangan, kalau ada sengketa itu ke Mahkamah Konstitusi begitu. Nah, jadi kita ya menyayangkan kalau memang ada hal seperti itu, misalnya people power begitu. Sebab kita tidak ingin demokrasi kita mundur. Ya, demokrasi kita mundur. Kita harus maju. Indonesia adalah negara yang sedang berada dalam transisi demokrasi. Ini sangat menentukan. Ya, kalau kita bagus penyelenggaraan pemilunya, kemudian kita akan menjadi negara demokrasi yang sesungguhnya. Ya, tetapi kalau diwarnai dengan langkah-langkah inkonstitusional, maka demokrasi kita mundur begitu. Pakar hukum tata konsekuensinya apa kalau demokrasi kita mundur menurut Anda, Bang Usman? Iya, kita akan, yang paling kita khawatirkan, para pakar mengatakan baik dalam maupun luar negeri, dari literatur yang saya baca, kita bisa mundur seperti Pakistan misalnya, banyak konflik di situ terjadi. Konfliknya sektarian misalnya. Itu tidak kita harapkan. Ya. Itu tidak kita harapkan. Nah, kalau kita lihat, tapi kita tetap yakin bahwa itu tidak akan terjadi. Ya, tidak akan terjadi. Ya, karena people power itu apa definisinya? People-nya yang mana? Kalau kita lihat tadi survei Litbang Kompas, sebagian besar people tadi itu, sudah 90% lebih itu, menerima mereka. Jadi, kalau dalam demokrasi yang matang biasanya itu, dalam habis pemilu, itu yang kalah memberi selamat dulu kepada yang menang. Baru setelah itu yang menang mendeklar kemenangannya. Jadi biasanya begitu. Ini akan terjadi nggak? Harapan kita begitu. Nah, tetapi syaratnya adalah bahwa kompetisinya free and fair. Yang sehingga kemudian yang kalah gampang atau segera bisa menerima kekalahan. Nah, kalau misalnya AHY pada waktu dulu begitu kalah kan langsung bilang selamat. Baik. Jadi Bang Andi, kalau Demokrat pemilu kali ini menurut Demokrat free and fair tidak? Nah, kalau kami masih ada beberapa catatan, tapi kalaupun ada yang kami lakukan, bagi kami pertama penyelenggaranya sudah berhasil dengan baik, itu luar biasa karena dengan berbagai macam
berserentak dan segalanya. Pemilu paling rumit Tapi di bahwa dunia ini. ada catatan-catatan tentu perlu Dalam kita satu hari. catat Dalam untuk satu hari. perbaikan penyelenggaraan pemilu ke depan. Kami punya catatan-catatan tentang Oke. apakah serentaknya, apakah bagaimana penyelenggaraannya Baik. yang akan kami sampaikan nantinya. Kita lihat di negara demokrasi yang sudah mapan, bahkan berdasarkan quick count, mereka sudah mengucapkan selamat. McCain kepada Obama, Hillary kepada Trump, Ya. Pilkada DKI, Fauzi Bowo kepada Jokowi, begitu loh. Ya. AHY pada waktu kalah juga memberikan Iya, kepada- itu dia. Selamat. Ahok juga memberikan Betul. selamat. Bahkan hanya berdasarkan quick count. Baik. Mas Ilham, ini artinya kalau misalnya ada tudingan merasa dicurangi atau misalnya punya bukti-bukti, saya tahu lapornya adalah ke Bawaslu, tapi Bawaslu pun akan koordinasi dan juga mengkonfirmasi ini kepada KPU. Betul. Sebenarnya seperti apa prosesnya? Jadi sudah ada kanal-kanalnya lah dalam undang-undang kan. Kalau Bawaslu kemudian dilaporkan, menurut Bawaslu ini masuk kategori untuk dilanjutkan atau kemudian dia masuk kategori pelanggaran apa? Pelanggaran administrasi kah? Kalau pelanggaran administrasi kami ditegur bahwa ini termasuk pelanggaran administrasi, maka pelaksanaan selanjutnya harus lebih baik. Kayak gimana pelanggaran administrasi? Pak? Pelanggaran administrasi itu misalnya saja kayak kemarin Telat Oke. logistiknya gitu kan. atau pemilu jam 6 tet misalnya kayak di Ya, sini langsung tutup betul. gitu. Atau kemudian kotak suaranya tidak dihitung dulu, surat suara dan sebagainya. Itu Itu administrasi. administrasi gitu kan. Baik. Nah kalau pidana misalnya manipulasi suara, gitu kan. Nah ini tentu saja harus diserahkan ke dalam Gakumdu. Kalau kemudian bukti-buktinya memang mencukupi. Nah jadi kan nanti Bawaslu yang akan meneruskan. Gakumdu itu ada unsur Dan- polisi, ada betul. Bawaslu, KPU. Dan KPU juga akan dikonfrontir terkait dengan kalau jika ada manipulasi data, manipulasi suara tadi. KPU tentu saja tidak menutup mata bahwa adalah petugas-petugas kami yang kemudian melakukan tindakan-tindakan yang seperti memanipulasi suara, menerima bayaran dari orang dan sebagainya. Tetapi tentu saja sekarang sudah ada Oke. ke DKPP. Baik. Kita bisa memecat mereka dan bisa melakukan bahwa mereka tidak bisa lagi bekerja di penyelenggaraan pemilu Oke. untuk beberapa tahun ke depan. Oke, nanti kita akan tutup program ini dengan segmen terakhir. Setelah jeda berikut ini saya ingin tanya nanti ke Bang Andi, khususnya tadi pertemuan pertemuan Jokowi dengan AHY hasilnya apa sih? Apakah ini artinya Demokrat akan merapat ke Jokowi atau tidak? Karena ini pertanyaan semua orang. Kami akan kembali sesaat lagi. Oke, di tengah panasnya suhu politik tadi ada pertemuan antara Presiden Jokowi dengan AHY. Bang Andi, apa sih sebenarnya pertemuan itu hasilnya? Pertama, Pak Saya nggak mau Jokowi- bahasa Pak klise ala Jokowi ini politisi. masih Presiden Republik Indonesia. Jadi Saya kalau mau jawaban ada jujur. AHY sebagai warga negara kemudian diundang oleh Presiden ke istana berbincang-bincang tentu saja harus dihormati. Dan tadi kita lihat sendiri bahwa ada perbincangan yang baik. Apakah ini artinya AHY ditawarin menteri? Saya belum bertemu dengan AHY sehingga saya tidak tahu, tapi rasanya terlalu dini untuk bicara itu. Pertama, perhitungan suara kita juga belum selesai. AHY sebagai Komandan Kogas masih punya tugas ini sampai selesai penghitungan. Tapi baru apakah kemudian itu, selesai tugasnya. Bang Andi juga menandakan bahwa Demokrat kemungkinan bisa saja nanti meninggalkan BPN dan merapat ke TKN. Kami ini siap untuk berkomunikasi dengan semua partai, baik partai yang besar maupun yang kebetulan tampaknya tidak lolos dalam threshold ini. Kami akan membuka komunikasi karena bagi kami justru seperti kata Pak SBY dulu, kita juga pernah memenangkan pemilu, tidak bisa negeri ini diurus sendiri atau dijalankan sendirian, harus bersama-sama dengan komponen-komponen bangsa lain. Dan karena itu saya rasa tadi saya lihat setelah AHY keluar dari istana, beliau memberikan pernyataan pers di depan wartawan yang menyatakan bahwa pembicaraan-pembicaraan yang sangat baik. Marah-marah nggak orang-orang BPN, Bang? Saya nggak tahu. Tapi yang Masa jelas Bang bahwa Andi nggak tahu? tentu saja sekali lagi kita tetap harus menghormati Pak Jokowi sampai tanggal 20 nanti tetaplah Presiden Republik Indonesia. Nanti setelah tanggal 20 sesuai dengan tanggal Sampai 22. Oktober, 22 ini sampai dulu. pelantikan dulu. Tanggal 22 dulu dong. 22 Mei ini Hasil pemilu. apakah hasil pemilu diputuskan oleh KPU. Kemudian ada yang bisa protes. Baru setelah itu kemudian pelantikan presiden tanggal 20. Bang Usman, kalau misalnya Demokrat masuk ke TKN, setuju tidak sih? Ya kalau sekarang tentu saja tidak mungkin, ya kan? Karena ya tadi Terlalu pemilunya belum selesai, jadi harus
selesai dulu. Koalisi di 02 harus selesai dulu. Oke. Dan itu selesainya ya setelah pemilu diumumkan hasilnya oleh KPU. Sekurang-kurangnya kan itu. Tapi no hard feeling terhadap Demokrat. Tidak, saya kira Pak Jokowi sejak awal, sejak debat ketiga kalau tidak salah, debat kelima juga mengatakan bahwa ya kita sebagai bangsa tetap harus bersatu. Di pidato atau pernyataan Pak Jokowi di Jakarta Theater, Pak Jokowi juga mengamplifikasi lagi itu di satu tempat lainnya juga ya. Itu juga di pelataran, Pak Jokowi mengatakan itu. Jadi pada dasarnya membuka komunikasi dengan siapapun, bahkan Pak Jokowi sudah mengatakan mengirim utusan untuk berbicara dengan Pak Artinya Prabowo. terkait dengan Demokrat segala kemungkinan masih bisa terjadi. Bang Andi? Kita membuka komunikasi, apapun kemungkinan-kemungkinannya. Oke, terakhir ke Mas Ilham, terkait dengan menunggu penetapan resmi tanggal 22 Mei, apa yang ingin KPU sampaikan kepada semua pihak, Pak? Bahwa KPU sebagai penyelenggara pemilu sudah menjalankan pekerjaan kami di tanggal 17 dan sampai tanggal 22 Mei tadi, nanti sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jika kemudian kami dianggap melakukan pelanggaran, sampaikan bukti-buktinya, lapor ke Bawaslu, kemudian nanti jika Bawaslu memproses, nah silakan kita tunggu hasil dari Bawaslu seperti apa. Jadi sekali lagi bahwa sudah ada aturan hukumnya, jangan kemudian mengatakan sekarang KPU curang, tapi buktinya tidak ada sama sekali dan tidak dibawa ke lembaga-lembaga yang memang menurut peraturan undang-undangan harus menanganinya. Artinya berani teriak, berani menunjukkan bukti. Betul. Terima kasih. Lucunya nuduh KPU curang, tapi minta KPU mendiskualifikasi juga. Oke, baik. Terima kasih teman-teman atas waktunya malam hari ini. Mas Ilham, Bang Usman, Bang Andi, terima kasih. Demikianlah perbincangan kami di Prime Talk. Pemirsa, semoga bermanfaat perbincangan kami malam hari ini. Saya Rory Asyari undur diri. Sampai jumpa. Thank you. Bye. Metro TV, knowledge to elevate.